Teman-teman coba simak komentar ini ya. Allah murka karena mentuhankan manusia. Bila Yesus itu Tuhan, berarti Bunda Maria menyembah anaknya. Yang mengambil nyawa ibu kandungnya juga anak kandungnya. Semoga yang berakal sehat bisa digunakan berpikir dengan Tuhan Yesus harus menjadi manusia, bukan karena kurang kerjaan. Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya aturan, Tuhan yang bekerja sesuai dengan otoritas dan aturan yang sudah Dia buat. Coba mikir ya, bagaimana suatu negara dipimpin oleh seorang raja, rajanya membuat peraturan untuk dipenuhi, untuk ditaati oleh rakyatnya, tapi rajanya sendiri berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Misalnya, rajanya memerintah jangan membunuh, lalu rajanya sendiri semena-mena membunuh. Bagaimana negara itu? Pasti akan kacau. Itu raja menjadi raja yang ditakuti seperti monster, bukan ditakuti seperti Tuhan. Karena apa? Rajanya berlaku dengan semena-mena. Karena dia berkuasa, dia buat aturan untuk orang lain, tapi dia sendiri tidak turut pada aturan yang dia kerjakan. Tuhan itu Tuhan yang konsisten. Tuhan adalah Tuhan yang konsisten terhadap firman-Nya. Tuhan memberikan aturan kepada Adam, jangan makan buah itu, jika kau makan, kau mati. Lalu Adam melanggar aturan itu, dan konsekuensinya Adam terima. Adam dan keturunan Adam sampai kita semua harus mengalami kematian. Kematian membuat manusia kembali balik menjadi tanah. Sementara tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk kemuliaan Tuhan di surga. Manusia dalam kutukan iblis tidak lagi menjadi makhluk kekal, tetapi makhluk terbatas. Terbatas dengan usia, dengan tubuh yang fana, mengalami kematian, kembali menjadi tanah. Manusia diciptakan bukan untuk dikutuk, bukan untuk menjadi milik iblis, menjadi sarang ular di tanah. Manusia diciptakan untuk menjadi milik Allah di kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus sendiri harus turun menyelesaikan kutukan itu, mati ganti kutuk dosa manusia, dan kebangkitannya menjadi kemenangan kita atas kutukan kematian. Dengan kebangkitan Yesus kita dihidupkan kembali menjadi kepunyaan Allah, milik Tuhan di kerajaan kekal. Jadi yang mengambil nyawa manusia itu bukan Tuhan. Iblislah yang merenggut kehidupan kekal dari manusia sehingga manusia mengalami kematian kekal. Tetapi manusia tidak ditakdirkan untuk mengalami kematian kekal. Itu sebabnya Tuhan harus berinkarnasi. Karena dosa Adam, semua manusia sudah cacat. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Cacat dosa manusia itu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Hukumannya kematian kekal. Tidak ada jalan lain manusia bisa masuk ke kerajaan kekal, karena di kerajaan kekal itu adalah kesempurnaan. Lalu bagaimana caranya supaya manusia bisa kembali kepada Tuhan? Tuhan sendiri yang sempurna, Yesus dalam pribadi yang sempurna, Dia yang menggantikan kutuk kematian kekal dan Dia bangkit kembali supaya manusia disempurnakan, dibenarkan untuk boleh masuk dalam kerajaan kekal, mendapat kehidupan yang kekal. Lalu bagaimana dengan statement Maria menyembah anak sendiri, anak yang dilahirkannya? Maria dengan Yesus tidak setara dalam hal keilahiannya. Maria saat ini masih di dalam tanah, sama seperti manusia lain menunggu untuk dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang. Sedangkan Tuhan Yesus adalah wujud Allah dalam rupa manusia. Ia sempurna sebagai Tuhan. Ia tidak ada di dunia ini. Dia ada di kerajaan kekal. Maria menyembah Tuhan Yesus bukan sebagai anaknya, sebagai pemilik kerajaan, sebagai pemilik kehidupan. Karena faktanya yang saat ini yang hidup itu adalah Tuhan Yesus di kerajaan surga. Sedangkan Maria masih di alam kematian. Secara lahiriah, Yesus dilahirkan oleh Maria. Tapi secara keilahian, Maria harus tunduk kepada Kristus. Karena Kristuslah pemberi kehidupan yang akan membangkitkan setiap orang yang percaya pada waktu kesudahan zaman. Semoga lebih paham lagi. Ada seorang petinju yang namanya Manny Pacquiao. Harus
harus latihannya mati-matian. Dietnya nggak boleh sembarangan, makannya nggak boleh sembarangan, betul? Belum lagi trainingnya itu harus ditinju sama orang, harus dipukulin badannya. Dan akhirnya Manny Pacquiao mendapatkan juara 1. Manny Pacquiao di sini karena dia berjuang, dia latihan, dia ikut ditinju, lalu dia menang. Lalu menanglah Manny Pacquiao 1 juta US dollar. Wow, tapi biasanya lebih. Dan dia dapat keliling dunia kemanapun dia inginkan selama 1 tahun. Tapi di sini siapa yang lebih dari pemenang? Saya kasih tahu Anda siapa yang lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang adalah istri dan anak-anaknya. Kenapa? Mereka nggak ikut dipukulin, nggak ikut diet. Mereka mau makan martabak, rendang, jeroan, terserah. Mereka nggak ikut dipukulin, nggak ikut turnamen, mereka nggak ikut latihan lari berjam-jam. Mereka dapat menikmati jutaan US dollar yang Manny Pacquiao sudah menangkan karena tinju itu. Dan mereka bisa keliling dunia. Saya mau tanya, mereka ikut gak dipukulin? Enggak. Tapi mereka dapat menikmati. Itu namanya lebih dari pemenang. Demikianlah kita di dalam Kristus. Saya kasih tahu Anda, ya, kemerdekaan kita sudah diperjuangkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita tidak perlu mati lagi, kita tidak perlu dihukum lagi. Tapi firman Tuhan katakan, karena perbuatan satu orang, kita semuanya adalah orang-orang yang merdeka. Jadi penebusan, kemerdekaan dari dosa, bahkan masa depan yang indah dan penuh harapan, semuanya sudah diperjuangkan oleh Kristus. Dan saya katakan, siapkan ayatnya, supaya di dalam Dia, tolong digarisbawahi kata di dalam Dia, kita menerima semua kebaikan Tuhan.